Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Catur Freddy Wiyogo. Saya dari Surabaya. Ini suling atau seruling adalah alat musik tiup yang terbuat dari bisa dari bambu, dari kayu, dari besi, ada yang dari pipa dan lain sebagainya. Suling ini menurut klasifikasinya, jenis-jenis instrumen suling dimasukkan ke dalam golongan kelas aeropon, yaitu jenis alat musik yang menghasilkan bunyi karena adanya udara atau angin yang dihembuskan atau ditiup. Alat ini dibunyikan dengan cara meniup melalui ujung atau lubang tiup yang telah dibuat pada badan suling. Nah, seperti ini tadi yang saya mainkan itu ditiup dari sini. Hampir di seluruh negara memiliki instrumen suling tradisional yang khas di daerahnya, dan keunikan tersebut bisa dilihat dari teknik permainannya, tekniknya, cengkoknya, fisiknya, bentuknya itu, dan berbagai macam penyajiannya. Di Indonesia, suling juga terdapat di kesenian tradisional Jawa, Sunda, Bali, Padang, bahkan hampir seluruh wilayah kesenian di Indonesia memiliki instrumen suling yang khas dan dapat dibedakan mulai dari segi cengkok, seperti yang saya sebutkan tadi, cengkoknya, bentuk fisiknya, panjang pendeknya, ukuran suling, lubang, dan teknik cara memainkannya. Seperti itulah. Suling di Bali dimainkan dengan secara ensemble dan bisa berkelompok. Di Jawa Barat, di Sunda itu ada suling yang bisa dimainkan secara tunggal juga. Untuk instrumen, sajian instrumen, biasanya kita dapat menjumpainya di lagu-lagu atau gending-gending degung Sunda, seperti itu. Nah, suling Jawa terdapat dua suling, ada laras pelok dan yang kedua itu laras slendro. Tapi ironisnya, suling di Jawa, khususnya Jawa Timur, terkadang senantiasa diposisikan sebagai instrumen yang subordinat, artinya tidak terlalu penting. Tanpa suling pun sajian tersebut tetap berjalan tanpa ada kendala, padahal suling seharusnya juga punya ruang tafsir atau interpretasi yang memungkinkan menjadi lebih menarik, baik itu dari teknik, fungsinya, mampu mengekspresikan pada instrumen, teknik, fungsi, model, dan ekspresi musikal pada instrumen suling seringkali hanya berfungsi sebagai instrumen penghias atau pemanis, dan penyajiannya selalu dalam bentuk instrumen tunggal. Nah, di Jawa atau Jawa Timur khususnya sangat sedikit ditemukan instrumen suling sebagai ensemble atau orkestra. Namun dapat saya yakini bahwasanya instrumen suling dapat dikonstruksi sebagai ensemble atau orkestra. Untuk itu memang perlu adanya sebuah inovasi organologis. Nah, di dalam karya ini nanti suling merupakan bagian penting sebagai media yang menjadi sumber inspirasi untuk dijadikan gagasan dalam karya pertunjukan
ujian tugas akhir penciptaan S2 pasca sarjana isi Surakarta. Pertunjukan musik dan menciptakan seperangkat alat musik baru. Gambaran pertunjukannya yaitu pertunjukan musik dan menciptakan seperangkat alat musik baru, inovasi organologi dan inovasi musikal dalam penciptaan musik baru berbasis instrumen suling. Sebuah bentuk pengembangan dari instrumen suling yang dimodifikasi dengan tujuan mencari pembaruan bentuk lain, baik itu dari segi teknik, karakter bunyi, visual, ataupun fungsinya. Instrumen tersebut ialah seperangkat gamelan suling. Nah, mengapa saya tersebut sebagai gamelan suling? Pada dasarnya instrumen baru ini meskipun dari bentuk fisik, teknik, dan karakter bunyinya berbeda dengan gamelan, namun saya sebagai orang karawitan masih menghadirkan esensi karawitan dengan interval nada yang masih mengacu pada gamelan. Pertunjukan ini akan dibagi menjadi 3 babak. Adapun pembagian babak serta gambaran isian materinya adalah sebagai berikut. Bagian pertama yaitu film yang menceritakan proses studio pembuatan alat musik. Prosesnya dari suling yang dimodifikasi hingga mampu menciptakan beberapa bentuk instrumen yang mampu mewakili peran atau fungsi layaknya pada rincian gamelan. Jadi ada sopran, ada alto, ada tenor, misalkan ada kecil, ada sedang, ada besar. Nah, nanti ada berbagai macam bentuk. Kalau di gamelan tuh layaknya seperti ada saron, ada peking, ada demung, bonang, gong, dan lain sebagainya. Jadi nanti akan terbentuk satu ensemble, satu kelompok instrumen baru. Di bagian kedua ini ada pertunjukan dari instrumen itu tadi. Jadi pertunjukan ini seluruh instrumen itu alat musik baru tanpa ada alat bantu dari instrumen lain, misalkan atau ada gamelan atau ada band, tidak saya hadirkan. Jadi murni untuk alat musik baru yang saya ciptakan ini. Durasinya kurang lebih nanti akan 20 atau 30 menit. Bagian ketiga ini berupa pameran hasil dari kerja studio pembuatan alat musik tersebut. Gambarannya nanti hadirin atau tamu undangan di dalam ruangan pameran tersebut akan melakukan sebuah peristiwa bunyi dengan memainkan instrumen itu, mencari-cari bagaimana kok ini bisa berbunyi dan lain sebagainya. Jadi biarlah peristiwa bunyi itu terjadi dan mampu menjawab bagaimana ini dibuat atau diciptakan, kenapa bisa begini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu terjawab di bagian tersebut. Karya ini diberi judul Jejak Bunyi. Sisi kelemahan dalam pertunjukan musik secara live tidak pernah meninggalkan jejak secara fisik, hanya akan ada dalam memori belaka. Karya musik penciptaan Jejak Bunyi harapannya dengan menampilkan film pembuatan, pertunjukan, dan memamerkan instrumen saat dimainkan, maka akan mempertemukan kenangan dengan panca indera secara langsung. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Semoga penciptaan alat musik baru ini mampu memberikan warna baru pada sisi penggarapan musik tradisi yang berorientasi pada keragaman musik yang ada di Jawa Timur ataupun di Nusantara. Terima kasih.